Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Hairia dengan NIM 8628 2025 146 dari Prodi PAI 5. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Ekoteologi Islam sebagai landasan etika pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pendidikan agama Islam. Artikel ini disusun sebagai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Evelina Satria Salam, SPD, MPD. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan teknologi Artificial Intelligence pada bidang pendidikan agama Islam. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah perkembangan Artificial Intelligence atau AI telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam atau PAI. AI memberikan berbagai manfaat seperti membantu guru menyusun perangkat pembelajaran, menyediakan sumber belajar yang lebih luas, serta menciptakan media pembelajaran yang lebih interaktif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa AI mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, penggunaan AI juga menimbulkan berbagai persoalan etis. Peserta didik berpotensi mengalami ketergantungan terhadap AI, menurunnya kemampuan berpikir kritis, penyalahgunaan teknologi, hingga munculnya praktik plagiarisme. Permasalahan ini semakin penting karena berdasarkan survei UNESCO tahun 2023, kurang dari 10% sekolah dan perguruan tinggi di dunia memiliki pedoman formal terkait penggunaan AI dalam pendidikan. Artinya, pendidikan AI berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan lembaga pendidikan dalam mengatur penggunaannya, dan sejauh ini belum tersedia atau terbatasnya landasan mereka yang memadai untuk mengarahkan pemanfaatan AI dalam pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, diperlukan suatu landasan etika yang dapat mengarahkan pemanfaatan AI agar tetap sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah ekoteologi Islam yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam memanfaatkan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya penelitian terdahulu umumnya 3 tema utama. Yang pertama yaitu pemanfaatan AI dalam pendidikan agama Islam. Yang kedua, kajian ekoteologi dalam pendidikan agama Islam atau PAI. Yang ketiga, integrasi AI dan ekoteologi untuk membangun kesadaran ekologis peserta didik. Nah, meskipun terdapat penelitian yang menghubungkan AI, ekoteologi, dan PAI, seperti penelitian Angraini dan Al-Fatoni tahun 2025, fokus penelitian tersebut lebih diarahkan pada integrasi nilai ekoteologis dalam kurikulum pendidikan agama Islam adaptif di era AI. Sementara itu, penelitian yang secara khusus membahas nilai-nilai ekoteologi Islam sebagai landasan etika pemanfaatan AI dalam pendidikan agama Islam masih sangat terbatas. Oleh karena itu, novelty penelitian ini terletak pada upaya merumuskan nilai khalifah, amanah, mizan, dan maslahah sebagai dasar etika penggunaan AI dalam pendidikan agama Islam. Nah, dari latar belakang masalah, gap, dan novelty dapat rumuskan sebuah rumusan masalah yang akan dikaji ke depannya, yaitu bagaimana nilai-nilai ekoteologi Islam dapat menjadi landasan etika pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam pendidikan agama Islam. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis nilai-nilai ekoteologi Islam yang dapat digunakan sebagai landasan etika dalam pemanfaatan Artificial Intelligence pada pendidikan agama Islam. Adapun manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat secara teoritis yang diharapkan untuk memperkaya kajian tentang ekologi Islam serta menambah literatur tentang etika dalam pendidikan agama Islam. Dan manfaat secara praktisnya yaitu penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi guru pendidikan agama Islam dalam pemanfaatan AI secara bijak dan menjadi pedoman etika bagi peserta didik dalam penggunaan AI utama. Penelitian ini menggunakan dua konsep utama. Pertama, Artificial Intelligence atau AI, yaitu teknologi yang mampu meniru kemampuan berpikir manusia untuk membantu menyelesaikan berbagai tugas pembelajaran. Kedua, ekoteologi Islam, yaitu kajian yang menekankan hubungan antara manusia, Tuhan, dan lingkungan berdasarkan nilai-nilai Islam. Nilai utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi khalifah, yaitu manusia yang kaset sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab untuk mengelola teknologi termasuk AI secara bertanggung jawab dan tidak merusak. Amanah, yaitu setiap penggunaan teknologi merupakan amanah dari Allah yang harus dijalankan dengan kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya ada mizan, yaitu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi AI dengan nilai-nilai Islam atau keterampilan manusia dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya ada maslahah, yaitu memanfaatkan teknologi AI untuk menghasilkan kebaikan dan kemaslahatan yang lebih besar bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.
Keempat nilai tersebut digunakan untuk menganalisis etika pemanfaatan AI dalam pendidikan agama Islam. Next, dalam slide penelitian terdahulu. Pada bagian ini ditampilkan penelitian terdahulu yang menjadi dasar analisis penelitian. Penelitian terdahulu terdiri dari 15 artikel yang mewakili tema AI dalam PAI, ekoteologi dalam PAI, serta integrasi AI dan ekoteologi. Melalui penelitian terdahulu ini dapat diketahui perkembangan kajian yang telah dilakukan sekaligus menemukan celah penelitian yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Selanjutnya klasifikasi tema penelitian. Penelitian terdahulu kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok tema. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada pemanfaatan AI dalam pendidikan agama Islam. Seperti yang terlihat dalam tampilan bahwasanya terdapat 6 penulis yang menuliskan terkait dengan ekologi Islam dalam pendidikan agama Islam itu. Yang pertama adalah Rahmat pada tahun 2022. Yang judulnya itu Islamic the Eco-Theology, Konsep Urgensi dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam. Kemudian yang kedua ada Syafaruddin Baso pada tahun 2025 yaitu tentang tinjauan konseptual ekologi Islam, dan yang ketiga ada Aini dan Effendi pada tahun 2026 yaitu tentang integrasi ekologi dalam pendidikan agama Islam. Selanjutnya pada penelitian Ghazali tahun 2025 yang memiliki fokus tujuan kajiannya itu tentang ekologi dan kesadaran lingkungan siswa. Selanjutnya ada Jamal pada tahun 2025 juga memiliki penelitian terkait dengan implementasi ekologi dalam kurikulum PAI, dan yang keenam yaitu Rahman dan Shebani pada tahun 2025 yang meneliti tentang implementasi konsep ekologi dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Adapun teman utama dari ekologi Islam dan dalam pendidikan agama Islam ini yaitu membahas nilai-nilai ekologi Islam yaitu khalifah, amanah, misan dan maslahah. Kemudian yaitu menekankan pentingnya pendidikan lingkungan dan pembentukan karakter. Dan di sini belum berfokus pada etika penggunaan dalam pendidikan agama Islam. Selanjutnya dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam, di sini ada 6 artikel juga. Yang pertama yaitu dari Pramesti, Nurul Hidayah dan Ma'ruf pada tahun 2026 dengan judul penelitian yaitu berfokus pada kajian peluang dan tantangan artificial intelligence dalam pendidikan agama Islam. Dan yang kedua yaitu Mutaharos Situmorang dan Suryani pada tahun 2026 yang berfokus penelitiannya itu terkait dengan persepsi guru pendidikan agama Islam terdapat pemanfaatan AI. Dan yang selanjutnya dari Faizin pada tahun 2025 yaitu memiliki fokus penelitian yaitu Muslim Student Perception of Islamic Religious Education. Selanjutnya penelitian Huda dan Wahyu pada tahun 2024 yang memiliki fokus kajian yaitu terkait peran AI dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, dan Sodikin pada tahun 2024 meneliti tentang transformasi PAI melalui AI, dan penelitian dari Ahmad et al. Pada tahun 2025 di mana penelitiannya itu membahas tentang AI sebagai pendamping guru PAI dalam kurung telaah nilai tarbiyah, taklim dan takdib. Di mana temuan utama dalam penelitian ini yaitu yang pertama membantu penyusunan modul ajar materi dan media pembelajaran. Yang kedua meningkatkan efektivitas interaktif dan personalisasi pembelajaran. Yang ketiga mendorong berpikir kritis dan kementerian utama dalam penelitian ini yaitu yang pertama membantu penyusunan modul ajar materi dan media pembelajaran. Yang kedua meningkatkan efektivitas interaktif dan personalisasi pembelajaran. Yang ketiga mendorong berpikir kritis dan kemampuan belajar peserta didik. Dan yang keempat ialah tantangan etika akademik plagiarisme, ketergantungan teknologi dan verifikasi informasi. Dan penelitian terdahulu dalam pengelompokan tema yang ketiga yaitu integrasi AI dan ekoteologi Islam, ada 3 artikel. Yang pertama dari Anggreni dan Al-Fatoni pada tahun 2025 yaitu terkait dengan integrasi of eco-theological values in Addictive Islamic Religious Education Curriculum in the Era of AI. Dan yang kedua Sulaiman pada tahun 2024 yang fokus kajiannya itu tentang AI untuk menumbuhkan kesadaran ekologis peserta didik melalui pendidikan agama Islam. Dan yang terakhir yaitu dari Holmes dan Tuomi pada tahun 2025 yang fokus penelitiannya itu adalah Education Promise and Implication for Teaching and Learning. Sementara penelitian yang mengintegrasikan AI, PAI, dan ekoteologi masih sangat terbatas. Temuan ini menunjukkan adanya peluang penelitian untuk mengembangkan kajian etika pemanfaatan AI berbasis nilai-nilai ekoteologi Islam.
Kemudian untuk metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi. Sumber data berasal dari artikel ilmiah yang diterbitkan pada periode 2021 sampai 2026. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur menggunakan database Google Scholar, ERIC, Semantic Scholar, dan Garuda, dan juga dengan bantuan aplikasi Publish or Perish, dan pengelolaan referensi menggunakan Mendeley. Analisis data dilakukan melalui proses identifikasi, seleksi, ekstraksi, dan sintesis temuan penelitian. Selanjutnya ada kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk menjaga kualitas kajian, penelitian ini menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi artikel ilmiah yang relevan dengan tema AI, pendidikan agama Islam, dan ekoteologi Islam, diterbitkan pada tahun 2021 sampai 2026, serta tersedia dalam bentuk full text. Sedangkan artikel yang tidak relevan tidak dapat diakses secara penuh atau hanya berupa abstrak, dikeluarkan dari proses analisis. Selanjutnya terdapat pada pedoman seleksi artikel yang digunakan penelitian. Proses seleksi artikel dilakukan menggunakan diagram prisma. Pada tahap identifikasi, ditemukan 1000 artikel dari hasil pencarian awal. Setelah dilakukan penyaringan berdasarkan relevansi judul, diperoleh 129 artikel. Tahap berikutnya adalah pemeriksaan akses dan kelengkapan dokumen sehingga tersisa 51 artikel. Setelah dilakukan penelitian kelayakan berdasarkan kesesuaian topik dan ketersediaan full text, diperoleh 22 artikel yang memenuhi syarat dan digunakan dalam penelitian ini. Yang selanjutnya pada bagian hasil dan pembahasan. Hasil kajian terdapat 22 artikel menunjukkan beberapa temuan utama. Temuan pertama menunjukkan bahwa artificial intelligence memberikan berbagai manfaat dalam pendidikan agama Islam. Berdasarkan penelitian Huda dan Suwahyu tahun 2024 serta Mutaharo dan rekan-rekan tahun 2026, AI dapat membantu guru menyusun perangkat pembelajaran, menyediakan sumber belajar yang lebih luas, serta menciptakan media pembelajaran yang lebih interaktif. Temuan kedua menunjukkan bahwa ekoteologi Islam memiliki seperangkat nilai yang relevan untuk menjawab berbagai tantangan etika dalam penggunaan AI. Nilai tersebut meliputi khalifah, amanah, mizan, dan maslahah. Adapun temuan ketiga menunjukkan bahwa keempat nilai tersebut dapat dijadikan landasan etika dalam penggunaan AI. Nilai-nilai ini membantu memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Temuan yang keempat menunjukkan bahwa penelitian yang menghubungkan AI, pendidikan agama Islam, dan ekoteologi masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian hanya membahas AI dalam pendidikan atau ekoteologi dalam pendidikan secara terpisah. Selanjutnya pada bagian pembahasan, penelitian ini menafsirkan hasil kajian berdasarkan perspektif ekoteologi Islam. Nilai pertama adalah khalifah. Dalam Islam, manusia merupakan khalifah atau pengelola bumi yang diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks AI, manusia harus tetap menjadi pengendali teknologi-teknologi. AI hanya berfungsi sebagai alat bantu dan tidak boleh menggantikan kemampuan berpikir manusia. Nilai kedua adalah amanah. Penggunaan AI harus disertai kejujuran dan tanggung jawab. Peserta didik tidak boleh menggunakan AI untuk melakukan plagiarisme atau menyelesaikan tugas tanpa memahami materi yang dipelajari. Selanjutnya ada nilai ketiga adalah mizan atau keseimbangan. Penggunaan AI perlu dilakukan secara proporsional. AI dapat membantu proses pembelajaran, tetapi tidak boleh mengurangi interaksi antara guru dan peserta didik maupun menurunkan kemampuan berpikir kritis. Nilai keempat adalah maslahah. Dalam perspektif Islam, suatu teknologi dapat diterima apabila memberikan manfaat yang lebih besar daripada mudaratnya. Oleh karena itu, pemanfaatan AI harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses pengetahuan, dan mendukung tujuan pendidikan Islam. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kajian Anggraini dan Al-Fatoni tahun 2025 telah mengintegrasikan AI, PAI, dan ekoteologi. Namun, fokus penelitian tersebut berada pada integrasi nilai ekoteologi dalam kurikulum pendidikan agama Islam adaptif di era AI. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu mengkaji nilai-nilai ekoteologi Islam sebagai landasan etika pemanfaatan AI dalam pendidikan agama Islam. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan menawarkan kerangka etika berbasis nilai khalifah, amanah, mizan, dan maslahah. Dan dari hasil dan pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa ekologi Islam memiliki potensi yang kuat untuk dijadikan landasan etika pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pendidikan agama Islam. Nilai khalifah,
amanah, mizan, dan maslahah, mampu memberikan pedoman moral agar penggunaannya yaitu tetap selaras dengan tujuan pendidikan agama Islam. Adapun saran atau rekomendasi untuk kedepannya, yang pertama bagi untuk guru ya, yaitu menggunakan AI sebagai pendukung pembelajaran bukan pengganti peran pendidik, dan yang kedua yaitu menanamkan nilai etika dan literasi digital kepada peserta didik dalam penggunaan artificial intelligence. Yang kedua adalah bagi lembaga pendidikan, yaitu mengembangkan kebijakan dan pedoman etika penggunaan AI yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan yang ketiga adalah bagi peneliti selanjutnya, yaitu melakukan penelitian empiris mengenai penerapan nilai-nilai ekologi dalam Islam dalam penggunaan AI pada pembelajaran PAI di sekolah, madrasah, ataupun di perguruan tinggi. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.